warahmatullahi wabarakatuh. Wali santri Indonesia Mulia yang saya cintai, seluruh sivitas yang sudah hadir pada siang hari ini yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di pertemuan ya. Ini laris kita nggak biasanya, biasanya kita malam kalau pertemuan. Ini khusus untuk wali santri Banten Tangerang kita di siang hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Seluruh wali santri Banten, saya sangat bahagia melihat muka-muka ceria, muka-muka orang-orang yang berbahagia dan bertakwa. Tadi saya keliling ke gereja, saya lupa mana yang keliling. Saya tanya, oh ya ini belum ini soalnya kalau yang ngacung ini orang Cisaat ini, tinggal di Tangerang. Anaknya kemarin saya kasih basic waktu Maroko ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa sistem pendidikan ini itu sebetulnya dimulai dari kegelisahan saya tentang komunitas pesantren. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa yang syai'ina wa barakum min fadlihim dzurriyyatan bi'afa khawfu 'alaihim. Jadi kita ini takut, harus memiliki rasa takut. Siapa orang-orang yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah baik secara fisik maupun lemah secara materi, maka khawfu 'alaihim yang paling penting ada kekhawatiran jangan sampai kesejahteraan mereka ini bermasalah. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang orang tua harus mempersiapkan anaknya jauh lebih baik. Jangan sampai ketika ditinggalkan dia lemah, bukan hanya mentalnya, fisiknya lemah, bahkan yang paling mengkhawatirkan materinya lemah. Karena kalau sudah materinya lemah, ukur nikmatnya semakin dekat. Ada faktor iyyakum kufran. Kufur itu lebih mendekatkan kepada fakir, itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Jadi kalau orang kaya itu lebih mudah bersyukur, gampang. Tapi kalau orang miskin suruh sabar itu berat. Boro-boro miskin, kita tadi sudah sampaikan tanggal 20 bulan sudah habis gaji saja sudah terasa berat, lalu miskin, dan itu berbahaya dalam amal kita. Maka bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak lemah? Tentu caranya adalah dengan pendidikan. Pendidikan itu langkah bagaimana memastikan anak-anak lebih kuat, dan itu terbuktikan di tiap negara yang pendidikannya tinggi maka negaranya maju. Tapi kalau negara yang pendidikannya rendah, negaranya berkembang. Artinya mayoritas penduduknya masih miskin, kesejahteraan belum tercapai. Itu tergantung dari kualitas pendidikan. Jadi cara menguatkan itu dengan pendidikan. Tetapi dalam pendidikan itu sering terjadi disorientasi. Kalau kita bicara tentang pendidikan, tentang kesejahteraan, kita harus memisahkan tentang pendidikan mana yang untuk kepentingan dunia, pendidikan mana untuk kepentingan akhirat. Kadang-kadang ini tidak bisa dipisahkan. Sering ada asatidz, ada kiai yang menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, maka dengan ilmu. Siapa pengen akhirat, maka dengan ilmu. Kamu belajar, udah belajar pasti dunia kamu dapat. Sekilas kalimat itu betul, tetapi harus dijelaskan lebih rinci. Ilmu yang dimaksud itu ilmu apa? Kalau kita bicara dunia, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia, maka dengan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmunya adalah ilmu terkait tentang dunia. Gak mungkin orang pengen maju di bidang ekonomi kemudian belajar ilmu fikih saja. Tidak mungkin orang pengen maju di bidang pertahanan negaranya hanya belajar ilmu nahwu saja. Gak mungkin orang pengen bagus manajerialnya kemudian belajar ilmu tauhid.
harus dibangun dengan ilmu dunia. Kalau kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunia. Urusan dunia, Rasulullah kamu lebih tahu bagaimana. Maka pemahaman ini yang sering ada disorientasi akhirnya. Orang semua dipaksa untuk belajar satu bidang ilmu, kemudian digaransi, pokoknya kamu kalau belajar ilmu pasti kamu dapat dunia. Realitasnya tidak terjadi. Kenapa? Karena yang dimaksud itu bukan begitu. Kalau pengen dunia, maka tentu dengan ilmu dunia. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil. Kalau pengen akhirat, maka dengan ilmunya apa? Ilmu yang terkait dengan akhiratan itu. Nah, ini harus dipahami. Yang terjadi hari ini tidak ada penjelasan yang rinci. Semua hanya bicara tentang pokoknya begini, letter. Harus dimaknai. Ya. Nah, secara esensial ini penting banget untuk seluruh kita umat Islam. Dan itu terbuktikan. Saya yang lahir dari komunitas pondok pesantren, ya, saya ngaji dari mulai Safina dan alhamdulillah Pak mungkin saya menghafal di Banten, ya. Saya menghafal di Caringin di Yusuf. Saya dulu 1 tahun menghafal kitab Fathul Mu'in di Yusuf, ya, di Caringin. Jadi saya ini alumni Banten plus kejagungannya belajar di Banten perhubungan. Jadi di Yusuf dulu zaman di sini kita ada perang dengan Jarod Haris, ya, dulu zaman saya di Jarod Haris saya termasuk yang membakar mobil Jarod Haris itu masih muda. Pokoknya ada satu nih katanya ditendang dari mobil, kita emosi kita bakar. Tapi itu melanggar undang-undang, ya. Karena saat itu bukan undang-undang, pokoknya kita masih bakar, ya. Orang yang kita mobil itu dulu saya di Banten. Nah, dan itu saya ngaji fikih sampai selesai, sampai fatwa ngaji nahwu dari awamil sampai jurmiyah, ibriti, alfiyah, johar, makmun, ya, semua diselesaikan. Tetapi memang saya mengalami kegelisahan saat itu ketika di pondok pesantren saya di Lirboyo. Loh, saya tuh cita-citanya beda dengan ayah saya. Saya pengen seperti yang lain, bisa kuliah, bisa kemana-mana. Tapi ijazah kami tidak diakui negara. Gimana caranya? Disitulah saya berpikir saya harus dapat ijazah. Ya. Makanya saya memaksa untuk ikut persamaan, di situ saya ijazah. Nah, realitas yang terjadi gimana? Dengan tanpa ijazah tadi, ya, kita ngomongin dunia itu ukurannya ke materi, ya, Bu, ya. Kalau di Jakarta ukurannya UMR, ya, Bu, ya. Kalau gajinya sekian, gitu kan? Oh, berarti kesejahteraannya lumayan. Kalau gajinya sekian, ya lumayan. Pernah ada sebuah riset dan dilakukan, ya, oleh para sebagai itu terhadap alumni pondok pesantren. Ini masuk pondok pesantren modern, tetapi biasanya tidak dilakukan. Kita cek surveinya itu melalui orang-orang yang umurnya di atas 30 tahun sampai 60 tahun. Hasil riset itu menunjukkan hanya 4% alumni pondok pesantren yang hidupnya sejahtera. Lalu bagaimana sisanya? Sisanya itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Walaupun tokoh-tokoh yang berhasil, tapi secara realitas bermasalah. Kenapa? Ternyata ada masalah dari sisi legalitas ini. Dulu pondok pesantrennya nggak mau ijazah. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya di generasi yang bawahnya lagi kita cek itu ada perkembangan yang baik yang sudah naik menjadi 18%. Apa dampak 18% ini? Karena ada perubahan dari beberapa pondok pesantren yang menerima sekolah, menerima ijazah, bahkan sekolah menjadi bagian terkoneksi dengan yang namanya pondok pesantren, dengan yang pesantren itu. Hasilnya apa? Ada perubahan dari generasi yang di bawah itu, ya, ada 18,6% alumni pesantren yang berhasil secara duniawi. Kok kenapa angkanya kecil? Kita cek, padahal dia sudah dapat ijazah. Ternyata satu ijazahnya jurusannya itu jurusan yang mirip-mirip usul juga, ya. Syariah, dakwah, tarbiyah, usuluddin. Memang sudah lumayan, sudah ada penyuluh, sudah ada masuk ke pengadilan tinggi, sudah ada di guru, sudah ada, tapi ruangnya masih kurang. Nah, dan itu terjadi sampai beberapa tahun terakhir, tahun 2013, dari mulai 10 sampai 13 survei,
Sehingga tuh kita prihatin, kita harus merubah wajah pesantren. Disorientasi itu harus kita ubah. Kalau Kompleks Pesantren pengen betul-betul berubah seperti ya yang kita bayangkan bagaimana berkontribusi untuk Indonesia, dan kita menghindari ya warning dari ayat tadi, jangan sampai jangan sampai meninggalkan anak dalam tanda lemah. Kita harus mulai berubah orientasinya. Alumni pesantren itu sudah cukup kalau dia udah fikih beres, tauhid beres, ngaji beres, semua sudah beres, akhlak sudah bagus, kesan sudah bagus. Harusnya pendidikan tingginya tidak lagi berorientasi pada pendidikan agama, tapi berorientasi pada pendidikan yang umum, yang kebutuhan utamanya adalah dunia. Nah, disitulah saya berpikir banyak, ya. Akhirnya saya membangun pesantren di Indonesia Mulia. Jadi dulu saya di Jakarta juga sama dengan bapak dan ibu, ya, mana-mana pakai levis, pakai kaos straight, ya, mana-mana happy, tidak pikirkan apa-apa. Saya cuma bangun perusahaan saja. Saya punya perusahaan global overseas group company, ada global media, global travel, global trading di Depok, Bandung, dan di Fatmawati, Jakarta. Saya disitu, tapi ketika saya masuk di PBN, saya nggak prihatin saya. Kalau dari pondok pesantren harusnya mau ngasih perubahan. Oke, saya siap ngasih perubahan. Saya di RMI mengumpulkan para kiai, ayo kita merubah orientasi. Bagaimana merubah output pesantren, bagaimana merubah sistem pondok pesantren. Ini pembelajaran kurikulum terlama. Saya belajar di Mesir itu sampai bertahun-tahun, ngaji Naksoro. Dan itu saja ternyata, nggak terlalu urgent. Maka saya bilang kita harus ubah kurikulum. Nanti tidak ada yang berubah. Output juga sulit. Malah pondok pesantren membangun ahli lagi, membangun ahli, membangun sekolah 3 kali selama. Saya bilang ini semakin memprihatinkan nasib ke depan generasi. Maka dari situlah saya bismillah ngomong ingin merubah. Nah, perubahan tadi kayak tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, minimal itu 3 semester ada wisuda. Jadi ini satu-satunya se-Indonesia yang 3 semester ada wisuda, kan? Kenapa? Karena pesantrennya dirubah berbasis program. Jadi tidak lagi berbasis kepada pelajaran. Kita nggak perlu loh belajar bahasa Arab harus sampai 6 tahun. Ya, cukup dengan 6 bulan saja bisa kok belajar bahasa Arab karena harus 6 tahun. Kalau kitabnya ini jangan dipakai kitabnya, kita harus ubah dengan metode baru. Ya. Dan itu tidak bisa disampaikan, kita nggak bisa banyak ngomong bicara. Gitu. Bagaimana kan barokah, kita nggak mau barokah itu kalau melahirkan kejahatan itu barokah. Melahirkan prestasi adalah barokah, menghasilkan kelulusan buat saya adalah barokah. Gitu. Ini buat saya punya pandangan berbeda, maka saya rombak dengan cara saya, dan Bapak Ibu bisa buktikan. Ya. Bina Pesantren luar biasa, hampir 300 anak Al-Azhar yang mumtaz di Syaraf Al-Quran dari Bina Pesantren, nilai tertinggi, kamler dari Bina Pesantren juga. Di sini juga ada beasiswa dari Maroko, orang banyak kemarin dari Bina Pesantren, mereka belajar 6 bulan. Ya, kenapa? Tidak butuh waktu lama belajar bahasa Arab. Saya yang sudah belajar dari awal bertahun-tahun, saya baru sadar di sana ternyata sederhana sekali bahasa Arab. Maka saya bilang kalian Timur Tengah aman. Ya, saya akan ajari kamu. Kalau belajar yang nahwu dengan saya 20 jam selesai. Tapi pendalamannya kalau butuh waktu lebih tambahan. Enggak susah. Yang membuat susah itu bukan pelajarannya. Yang membuat susah adalah metodenya yang bermasalah. Itu contoh. Ini adalah lembaga reformasi. Kita mereformasi semua. Ya. Dari sisi output kita juga mereformasi. Kalau dulu orientasi saya itu ke anak-anak, saya bilang, kalau jadi santri saya, cita-citaku jangan jadi kiai ya, jangan jadi kiai boleh, tapi 5% saja. Yang mau jadi kiai, kuliahnya harus lebih tengah. Ya, itu kalau jadi kiai supaya kalau pulang itu brandnya ada, harganya lebih, ceramah amplopnya lebih besar. Karena kalau dari pesantren ceramah dari Mesir keluar ceramah, maksudnya beda. Tidak tahu kenapa masalah biaya brand. Tidak dilihat ilmunya, bisa jadi mungkin dari dalam itu lebih pintar. Tapi entah kenapa kalau dari luar itu lebih mahal, ya. Jadi ini masalah brand saya kira. Mungkin itu kamu cukup. Ya. Kamu kalau mau jadi ulama yang bisa dipercaya banyak orang seperti itu. Saya ini dari Lirboyo.
ilmu agama saya. Ya, udah hanya Pak Wahab, sudah selesai semua. Tapi saya punya singkatan, saya merasakan pulang dari masjid itu, ayah saya ceramah itu amplopnya minimum. Pas saya ganti ayah saya kasih ini ya amplop, dia kaget. Loh kok ini amplopnya besar? Dari siapa? Dari Pak Jumat. Pak Jumat bisa amplop 100.000, nggak bisa 1 juta. Saya bilang, saya ke luar negeri naik pesawat, mama naik kereta api, kelasnya beda. Itu beda. Nah, jadi saya ingin merubah itu. Makanya saya bilang 90% kalau minimal harusnya masuk di bidang-bidang umum, entah itu di kampus negeri ataupun di luar negeri. Kita cuma buat kampus negeri atau luar negeri. Maka agenda pesantren itu totalitas. Bagaimana memastikan itu? Energi kita dapat. Semua tim yang ada di sini yang saya tahu, tiap rapat cuma satu saya bilang, kalian buktikan keberhasilan cuma satu, output kita. Ya, tahun ini saya lebih lagi, lebih keras lagi, karena kita dulu konsentrasi kan luar negeri semua, mayoritas 80% luar negeri. Kenapa? Karena kemampuan finansialnya kan terbatas kalau santri dulu. Dulu zaman dulu kalau santri pikirnya luar negeri aja deh, dalam negeri berapa pakai kalau dalam negeri? Dalam negeri itu sehari estimasi 100.000, taruhlah 3 juta itu kalau kuliah di dalam negeri. Ada biaya masuknya, ada semester atau kalau berat, ya udah kalau kita luar negeri. Kalau luar negeri banyak cara. Ya. Kenapa? Luar negeri jauh lebih murah. Kalau di Jepang semua 1 juta per bulan. Berangkat cuma jual Scoopy, selesai saudara. Kalau Scoopy kan semua, jadi dulu bisa berangkat karena itu. Ya. Kalau luar negeri kamu nggak punya duit, masih ada caranya. Atau orang mau tapi saya nggak mau. Kalau luar negeri nanti biaya susah. Saya bulanannya nggak jelas. Saya ini supir angkot. Gimana supir? Oke, saya carikan cara. Bagaimana cara ini? Saya kuliahnya lebih keren lagi, bukan Timur Tengah, ke Jerman. Loh, gimana cara ke Jerman? Berangkat anak bapak kita carikan perusahaannya. Di interview bikin lulus, ya berangkat kita ke perusahaan. Itu Taiwan kita carikan. Jadi anak bapak berangkat ke sana, bukan biayanya. Nyampe ke sana di bulan kedua sudah dapat uang minimal 10 juta sampai 30 juta potensinya, tergantung dia ambil jamnya. Kan jadi milik rumah. Dari situ semangat orang tua negeri. Kenapa? Itu problem yang kita hadapi karena orang tua ada masalah di pembiayaan. Nah, kesini-sini sudah mulai banyak di kampus negeri, ya, baik kampus negeri maka mulai tahun lalu, baru dibuka tahun lalu, namanya program domestik, gitu. Karena ada dari 52 dan 51 juga sudah banyak yang pengen dalam negeri, baru kita buka programnya domestik. Jadi program domestik itu baru dibuka tahun lalu. Ya, tahun lalu baru dibuka. Dan memang belum memuaskan buat saya pribadi karena baru 64% yang lulus SMBT, 64. Dan kampusnya belum ada yang tembus ITB, ya, ITB, UIN, belum ada yang tembus dan gimana, ya, tahun lalu. Maka tahun ini saya kumpulin semua. Saya nggak mau 60% lulus SMBT, harusnya lulusnya 90% minimumnya. Yang kedua, saya minta harus masuk kampus 3 terbaik juga. Ya, gimana caranya? Saya cek, saya panggil semua. Ini gimana caranya teknis? Teknisnya caranya harus diubah jamnya. Karena kemarin itu seminggu cuma 3 kali. Saya kan pas ada paham. Hari ini gimana caranya? Tambahkan waktunya 4 hari lagi. Nah, mulai tahun ini yang masuk program domestik 4 hari. Ya, dan diselesaikan dalam 7 bulan itu 39 kali travel. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kita belum pernah menempatkan di 1000 besar dari ujian, kan kita ada ujian target nasional ya. Tapi yang angkatan ini sudah ada yang sampai 200, ada 600, ada 923 senasional hasil ujian target. Kenapa? Karena ujian keras, saya bilang apapun itu bisa. Di kita itu bukan anak pintar apapun, bukan, itu bagaimana sistemnya. Kalau sistemnya bermasalah, sepintar apapun dia menjadi masalah. Jadi kita masih terus melakukan perbaikan-perbaikan apapun kita perbaiki. Memang yang paling aman luar negeri kita sudah terjamin 100%. Kalau dalam negeri belum. Mudah-mudahan sekarang kita bisa buktikan satu bisa naik level kampusnya, ada lagi yang 3 kampus ini saya bilang harus masuk akhirnya. Ya, yang kedua baru presentasinya naik, harus nyampe ke atas 90. Sebetulnya sekarang juga sudah 90 karena 64 itu masuk SMBT kampus negeri yang umum.
sisanya kan 32%-nya PPKIN masuk kulit gitu. Tapi saya bilang SMBT-nya yang harusnya 90, sisanya baru PPKIN. Bukan harganya seperti itu dan harus ada kasus-kasus kok. Nah ini agenda pondok pesantren yang sedang kita lakukan dan kita perjuangkan. Makanya tahun ini dengan tahun lalu kita kerja kerasnya SMBT. Kalau kelas lain masih berlaku sama. Ya, ini salah satu upaya kita bagaimana memperbaiki. Bahkan ketika ada permintaan dari wali santri masuk akpor, kita sudah buka platform dan saya bilang masih baru pertama tahun ini berarti akpor, tahun lalu belum ada. Kalau yang ini akpor baru. Kita ditangani langsung oleh kepolisian dari Polda ada bagian yang ada 4 bagian, ada bagian fisik, ada bagian psikotes, ada bagian akademik, satunya bagian apa lagi ada 4. Itu datang tiap minggu dan kita amankan operasionalnya. Ya, maka saya juga minta kalau kemarin di Cirebon ada beberapa orang dari Departemen Keuangan yang kita menangani di Bima. Dia bilang pakai kita pengen bantu gimana caranya anak-anak masuk Islam. Oke, saya siapin buka kelasnya, saya siapin budgetnya, tapi atur semuanya sama wali santri. Kalau bantu Bima caranya begitu. Kenapa? Bima ini nggak bisa menerima infak, sodako, wakaf ataupun hadiah. Di sini ada nih wali santri Bima juga yang kebetulan beliau ini sering jadi partner saya. Seluruh bangunan di Bima ini beli sama beliau. Ya. Beliau dari perpajakan dari Departemen Keuangan, ya tapi berbisnis. Ya, saya selalu beli. Dia selalu bilang, tapi saya pengen ngasih hadiah nggak ada. Bima itu anti dengan hadiah, anti dengan wakaf, anti dengan sedekah, anti hal-hal yang selesai. Dari mulai pendidikan sampai ini saya closing. Maka oleh sebab itu bisa bantu Bima. Kalau membuat Bima hal-hal yang terkait begitu, oke, saya terima. Kenapa? Karena kita ingin ini lembaga pendidikan. Saya tidak punya impian lembaga besar karena banyak dari luar. Saya bilang Bima itu andaikan seperti lembaga lain masih menerima. Mungkin kayak di Bima 2. Di Bima 2 kan ada masjidnya. Satu-satunya pesantren di Indonesia, pesantren oleh saya, tapi masjid cuma Bima 2. Jadi pesantren 100-nya pasti ada masjid. Bima 2 ada 1.150, tapi tidak punya masjid dan pembimbang di Indonesia. Dan pada saat itu pada komplain. Sadar apa punya masjid? Ya. Kenapa kita ada masjid? Karena kita ini kalau bangun masjid, kita harus membangun dengan biaya yang sangat besar tentunya. Saya bangun masjid di Bima 1 sampai 3 masjid dibangun. Nggak cukup lagi. Jadi kapasitas 700, kapasitas 600, kapasitas 1000 terpisah di 3 masjid. Saya bilang kalau kita mau bangun masjid harusnya muat minimal 5.000 orang. Jadi kalau kita budgetin minimal 230 miliar saya bilang. Nah ini belum bisa agenda kita. Kedua tenaganya terbatas. Saya bilang nggak apa-apa. Siapin jodoh saja yang fungsi, multifungsi. Apa kelebihannya? Kelebihannya karena ini bukan masjid, musola yang pakai sholat, masih bisa yang head buat masuk, gitu kan? Jadi memang belum punya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada yang membantu? Banyak banget tuh. Ada seorang yang punya rumah sakit di Kuningan, dia mau menggelontorkan berapapun budgetnya saya pengen bangun masjid. Suami saya, teman saya juga suaminya di Herli, orang sama saya di Herli meninggal. Hartanya pajaknya 11 miliar ya, pajaknya saja. Dia bilang ke saya pengen biar suami saya akhirat itu aman. Gimana caranya? Saya pengen bangun masjid buat seluruh santri Bima. Ustaz Roh yang dipanggil. Pokoknya berapapun budgetnya kasih saya bangunin. Saya bilang jangan. Karena Bima dari awal sampai akhir menjadi itu. Tidak ada dana publik di Bima. Nah, jadi intinya, Bapak Ibu kalau mau bantu hal-hal yang demikian saya senang. Ya. Dan Bima itu tidak butuh ide dan gagasan. Jadi kalau ada ide gagasan, ya Allah saya bilang masih ide ke saya. Saya ini perokok. Satu-satunya di bidang usaha saya yang perokok saya. Kalau Ustaz kalau pada pacar saya pecat langsung. Gak ada boleh merokok. Ya. Saya sebatas perokok itu semua Tuhan ide. Ide itu berapa? Kita tahu semua masalah pesantren. Kita ngerti dari asal spesies kita di dalam. Tapi untuk menyelesaikan kita bicara prioritas mana dulu A, B, C, D karena banyak sekali. Ya. Apalagi di pesantren yang tidak umum, orang wajar pertumbuhannya.
Bayangin Bapak Ibu yang ada yang dulu, yang sekarang ada yang udah masuk kelas 10. Kelas 10 ketika datang ke Bima itu kelas jalannya masih tanah, dulu kan? Masih tanah. Bapak Ibu datang juga bingung, datang mana sekolahnya? Bu, ini kamarnya. Nanti di sana juga kamar-kamar putra. Nanti di sana pesantren putri. Nanti di sana itu gedungnya. Nggak ada barangnya. Iya kan? Nah di sini kolam renang itu udah beresin, tapi belum ada barangnya. Lalu saya bilang, pokoknya ajaran baru sudah siap semua. Tapi ternyata orang percaya, 200 orang ada barang nggak ada, cuma ada rumah satu ya masalahnya. Masih ingat ya? Ada rumah satu, ada kolam renang. Kenapa? Karena saya total. Enggak. Saya udah pasti semua dilaksanakan, tapi memang kadang-kadang waktunya sudah telat. Orang udah masuk, gedung smart class-nya belum ada, kan begitu kan? Listriknya naik turun, itu proses kita beresin semuanya. Dan saya paham masalah kita itu banyak. Kalau mau selesaikan, kalau cuma ngomong gampang banget, itu saya tahu. Jadi kalau setelah ini masalah kita ada 89 mau saya selesaikan. Saya selesaikan 10 awal dulu ya. Yang ini nanti kamu tenang aja, diberesin. Ini yang urgent, ini yang primer, ini sekunder. Itu pola yang kita lakukan. Bahkan Ibu bayangkan 200, 500, ya 800, 1150. 4-3 tahun. Gimana nggak stres kita sebagai pengasuh mengelola manajemen infrastruktur pertumbuhan yang tidak wajar? Ya, siapa yang bisa mengelola seperti itu dengan kemampuan saya sendiri? Ya, saya ini mandiri, ya insinyur ya tidak ada arsitek di Bima, kan? Arsiteknya saya sendiri semua ada. Tidak pernah ada gambar di Bima itu. Kenapa saya ini kulitnya beda? Kulit saya beda. Ya, gimana kulitnya beda itu? Karena saya orang lapangan, tiap hari saya harus motor. Orang pakai beko, cutting beko itu saja saya harus dampingin. Ada urusan yang sifatnya teknis, ada urusan yang sifatnya gani. Tidak ada yang berani beko beberapa tempat di Bima karena ada tempat-tempat penyumpahan lah yang macam-macam itu beko. Itu nggak berani, harus didampingi. Jadi banyak hal yang memang nggak bisa diceritakan. Saya itu dari pagi berangkat dari ketemu istri itu subuh, kemudian ketemu lagi malam jam 10, ngurusin manajemen, ngumpulin semua lapor. Jadi saya paling tahu banget masalahnya dan saya selesaikan sedikit-sedikit. Nah, satu hal yang mungkin nanti berubah, saya juga sudah lama dan pengen menyelesaikan, nggak pernah selesai. Contoh masalah kesehatan, saya tuh stres juga kalau ngadepin anak sakit kemudian harus dibawa keluar itu kan. Ini kan khawatir, tegang gitu kan. Tapi mungkin wali santri yang lama sudah tahu, saya pernah umumkan wali santri siapa yang mau dokter tinggal di Bima itu kan. Tapi nggak ada yang tahu. Saya sampai datang ke rumah sakit, diajak ngobrol, dok kamu berapa gajinya? Saya masih berapa gajinya? 800.000. Saya kasih nolnya satu lagi ya. Tapi pasakan, kamu kenapa saya punya spesialis? Kalau saya di sana saya nggak bisa spesialis. Susah kan kok? Nyari dokter yang mau kerja di sana itu nggak ada. Walaupun kita berapa? Karena mereka bicara tahun juga. Ya, nggak ketemu. Akhirnya terakhir saya bilang sama Pak Direktur rumah sakit, udahlah Pak Direktur pusing, saya yang dokter pusat. Kita kerjasama aja, dokternya kirim dari situ, saya beresin di rumah sakit. Nah, mulai hari Senin ini sudah ada dokter di klinik saya. Ada apotek di Nusa Dua ya. Kenapa? Dia kan pengen beresin dari lama, tapi nggak ketemu caranya, baru ketemu cara terakhir. Oke. Jadi ada hal yang terus kita lakukan perbaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, pasti bina insan itu banyak hal yang mungkin wah ini ada masalah nih, pengen ada pasti kekurangan itu ada. Tapi ingat, wali santri kalau di grup wali santri ini hanya bicara tentang kekurangan, tidak pernah tentang kelebihan. Ya, jadi kita punya 70 kelebihan, ada kekurangan 3, yang diomongin 3 itu saja. Kemudian di blow up, bahkan kadang-kadang banyak hoax yang tidak jelas. Kenapa itu menjadi hoax dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran oleh wali santri? Karena wali santri tidak pernah mengklarifikasi dengan pesantren. Ya, karena di grup itu tidak melibatkan asatid ataupun pembimbing yang bisa klarifikasi. Saya cuma dapat kiriman screenshot dari wali santri yang silent ya, cuma dia kerjanya ngirim ke saya gitu. Kamu nggak bela di grupnya, nggak berani Pak Kiai, kan gitu kan? Padahal harusnya jelasin. Yang banyak yang bukan fakta seolah-olah menjadi fakta. Ya, kalau terkait anak, tentu
Ada yang memang betul-betul fakta, ada yang bukan fakta. Ada keluar itu namanya validasi ya bahasa kita. Ya anak-anak di sana hilang terus, ya kalau hilang terus itu kamu hilang semua dong. Cek dari satu orang 20 mana yang barang hilang terus kan baca. Ada berapa tuh? Sekitar 3 orang. Ya semuanya itu. Kenapa yang 3 ini hilang terus yang ini enggak? Ini masalah pledor dia. Tapi yang salahnya soal pesantren. Jadi ini anak di rumahnya berarti di impun sama batu kayaknya. Jadi apa-apa tuh naruh di mana-mana. Siapa yang mau urus kalau untuk urusan barang itu kan pribadi? Ya, kita udah bikin sistemnya. Semua siswa harus bawa tempat sendal manapun juga. Ingat, kalian kalau saya habis ngaji 1.000 orang lebih keluar dari gedung 1.000 orang itu rebutan sendal, punya siapa? Makanya saya bilang bawa sendalnya masuk ke dalam baru aman. Yang tidak bawa kalau di luar kena gosok. Itu sistemnya memang sulit kan komunal. Ya, jadi contoh seperti itu. Orang bilang di pesantren barang hilang, tidak ada yang hilang. Mustahil pesantren hilang. Semua anak pesantren punya orang tua dan dicukupi kepentingannya. Gak ada orang istilahnya gak cukup kepentingannya. Semua pakai dikasih. Tapi gara-gara pledor itu. Nah, pledor itu menjadi penyakit buat yang lain. Dia barangnya hilang, dia ngambil lagi yang punya yang lain. Jadi saya itu ada kasus ini, ya, ada orang pulang dari pesantren sakit, nyampe ke pesantren, apa namanya lemarinya itu kosong, mana pakaiannya? Ternyata sudah dimasukkan ke laundry. Orangnya ribut, orang tuanya gini-gini. Kita yang cari nih, masa 10 lemari hilang semua? Akhirnya kita cari, selesai beresin semuanya. Ini ditemukan di mana? Di laundry. Kok bisa di laundry? Dipakai sama anak-anak. Kenapa anak-anak? Gak dikunci dia pulang ada. Jadi memang ada saja ya anaknya cuma 2. Jadi travel man itu soal di kamar 2 atau 3, tapi itu punya masalah. Itu kan sistem pendidikan yang nampak. Ya. Jadi sedikit paham apa. Jadi kalau kita masalah aslinya bisa terdeteksi. Contoh. Kita menghadapi masalah senioritas misalnya. Bukan sekedar kepengurusan OSIS saja. Karena ini sistem nggak mungkin apa pengurus. Ya, kita bikin pengurus. Kan ingat, ini kan anak-anak masih baru besar. Ketika jadi pengurus keluar arogansinya. Sebelum jadi pengurus nggak arogan bu. Oke, setelah jadi pengurus arogan. Jalan aja nggak. Padahal kita ada dasarnya akan menjadi pengurus yang arogan, nggak boleh berubah. Tapi dia juga dibawa ketat-ketat. Salah itu gimana dinasihatin bukan? Tapi ada penyakit 1-2 orang yang gitu. Ada saja orang yang mungkin di rumahnya ada masalah. Ada biasanya gitu ya di rumahnya dia single parent atau memang broken home, kurang harmoni orang tuanya, kurang perhatian, dia berubah temperamental, emosional. Nah, kadang ada saja kasus seperti itu. 1-2, tapi bukan semua OSIS gitu kan. Yang namanya OSIS bagian keamanan doang yang bermasalah. Dari 10 bagian keamanan 1 bermasalah soal OSIS itu bermasalah OSISnya. Nah ini kan saya bilang saya minta wali santri tidak boleh menggeneralisir kalau ada apa-apa. Ya. Dan kalau ada berita apapun, tolong tanyakan ada ustaz, ada kepala sekolah, ada manajer program, ada semua ada. Jadi sering di itu kayak tadi malam wali santri di nanya memang kalau ke Taiwan mah gimana? Ya ke Taiwan kamu tinggal yakin aja saja. Jual sepi itu cuma 20 juta. Udah, kesana tinggal nggak usah kirim. Ya kirim ke rumah. Iya, kasih kontaknya tuh, jangan salah tanyain langsung. Katanya kalau di Bima tuh kalau pengen begitu kita harus deposit, harus apa namanya di Bima harus naruh uang 100 juta lagi. Dari mana informasinya itu di grup? Tanya kan bukan di rumahnya tuh ustaz itu. Saya bilang Bima itu sangat menghindari hal-hal yang bersifat keuangan. Ya, antilah kalau udah merasa kuat. Nggak ada di sini sumbangan. Mau ada bahas acara besar sumbangan. Ada sumbangan nggak boleh. Nah kemarin saya menemukan kasus di Bima 2. Ya langsung turun saya kumpul posisi. Kalian saya bilang tidak boleh melibatkan pusat keuangan. Ingat Bima dan sejak berdiri. Kalau wali santri yang balelo, waktu dapatnya tepat,
Kan pernah tuh buat suruh bayar semen belum? Ibu ingat kan kalau datang Tuhan? Ya, suruh bayar semen nggak? Semua pesanan kalau datang Tuhan harus bayar semen, belum? Terserah, ya udah ambil kayak bokap, ya, yang mungkin dia sendiri kan begitu. Kalau saya begitu kan. Sekarang ada OSIS beberapa minggu ini katanya, kalau dia melanggar harus bayar pakai uang, wah ini nggak benar saya bilang. Itu saya tahu laporan kan, ada beres kan? Ada saja orang bikin aturan di luar sepengetahuan kan? Ini siapa? Urusan saya nggak tahu. Ini anak dari buta pernah ada, kenapa ada? Mereka bersepakat. Emang sih kenapa begitu? Sudah susah kamu pakai ditolong susah, begini susah, gini susah. Kalau didebar dia takut. Tapi kalau ini bahaya. Karena mereka menjajan. Kalau dia bukan melanggar, coba 5 kali melanggar. 50 habis dong duitnya. Gimana yang menjajan saya perbaiki? Kan gitu. Selalu kita pengen memperbaiki. Jadi wal santri kalau ada apa saya cuma minta. Jika jaga fasikum bikum binakain, fatabayyanu. Jangan langsung jas tanya dulu ke dalam. Ya. Ada juga yang bilang saya, kalau dari nilai saya itu paling misalnya masuk kewinduan. Ya. Untuk saya tanya orang duit. Kalau saya tersinggung juga gitu. Memangnya kenapa kalau win gitu kan? Harusnya kan lihat ini faktanya. Faktanya kan masuk semua kampus, tapi memang di kampus saja dulu. Saya nyatakan itu dulu. Tapi saya ini harus boleh tahu ini. Ya harus peningkatan apalagi kalau perlu apalagi tenaganya. Jadi kita pasti ya memperbaiki apapun. Tapi itu sudah luar biasa. Lihat coba sekolah lain kalau di Cirebon ya. SMA 1, SMA 2, SMA 5 nggak ada yang nyampe SNBT-nya di atas 20%, rata-rata 10 sampai 15. Kita sudah 64 saja di angkanya masih belum berhasil. Kalau saya coba objektif, lihat apa adanya, lihat fakta, jangan lihat hoax, orang begini ngomong begini. Saya bilang coba lihat fakta. Ya, kalau yang luar negeri apa ada yang gagal? Enggak, kalau ada program itu pasti jalan semua. Ya. Karena kita punya privilege itu. Nah, satu hal yang saya sampaikan kepada saya juga banyak beberapa bapak itu memang cita-cita terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Lalu pertanyaannya pas saya tahu kita kalau kami yang tinggi jelas-jelas. Yang penting berhusnuzon. Anak ini dalamnya abdi ya. Aku selalu berada dalam prasangka hamba. Jadi kalau prasangkanya positif, optimis, itu bisa. Urusan bagaimana merealisasikannya itu urusan kami. Kamu yang mimpi, kita yang jalan memastikan gitu. Karena pesanan kita akan selalu menyesuaikan. Ya, ketika tahun ini sudah ada yang ke Prancis, kemudian yang ditulis juga, saya masukkan sekarang ngomong, saya pengen nyari Indonesia. Beasiswa yang nggak mau, saya bilang satu. Indonesia kalau saya pengen anak-anak saya, tapi orientasinya tidak lagi bidang agama, dia bidang umum. Karena agama udah cukup, saya bilang. Yang penting dia keluar dari Timur Tengah, pulang ke Indonesia kan dikira ustaz, pada dosanya HI. Ada dosanya IT, pada dosanya ekonomi kan. Ini yang tertulis semua 7 orang, nggak ada boleh beragama. Yang beragamanya di Zaitun boleh 6 orang, sisanya boleh umum semua. Karena ini beasiswa boleh ngambil kamu semua saja. Kenapa? Saya pengen memang merubah dari dulu itu berubah. Cukup saya saja yang belajar agama, atau ada sebagai kecil-kecil Maroko nih, kayak putranya ini ke Maroko, itu khusus belajar agama ini calon kiai ke Maroko. Kalau ke Indonesia bukan calon kiai, calon teknokrat apa semua bisa kan gitu. Atau ke Taiwan saya arahkan. Ya, bahkan sebetulnya saya sudah nawarkan juga ke misalnya itu. Oh, Pak, ini ada di Cina bagus nih, biayanya murah. Ya, murah meriah, kampusnya terbaik. Tapi nggak mau wali santri. Kiai jangan yang kuliah aja, dia harusnya sambil bekerja, dia harus mandiri, biar dia itu kuat Pak Kiai. Padahal dia bukan transfer ya. Jadi karena wali santri itu udah sekarang ini loh yang kuliah aja. Padahal dulunya bilang nggak apa-apa biar dia. Jadi kita mengupayakan apapun bisa ini. Mau ibu pakai berbiaya berapapun oke. Mau pakai sambil kerja oke. Karena itu mencari solusi, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nah, makanya sekarang di Lima ada Prancis, ini Bu mulai Januari kita sudah buka lagi. Kalau sekarang ada kelas Jerman, ada kelas Taiwan ya, ada kelas IELTS, ada kelas domestik,
kita punya orang Perancis, Mr. Khalid orang Perancis. Oh, ke Perancis. Sama Arya itu Perancis. Tempatnya bapaknya dulu berarti. Januari ajarnya berubah. Kenapa? Yang ketulis kita tuh pasti dapat beasiswa minimal 10 orang. Dan itu kampus terbaik di negeri di Tunisia. Dan kampus umum bahasa itu orang Arab, orang Perancis. Jadi harus ada kita nyiapin. Dan kita juga sudah ada yang ke Perancis, jadi kita ingin fokus di situ. Kan yang pengen ke luar negeri, pengen dapat duit luar negeri, makanya paling banyak ya memang jarang di sini. Biasanya di Indramayu, Cirebon banyak yang ke Taiwan. Kan pemain dapat 20 juta per bulan, gitu kan orang banyak. Lumayan bu ya, 20 juta ya. Ibunya udah kami yang penting dia hidup, dia mah kirim anak soleh tuh ngirim sama papa sama mama ya. Ada yang begitu ya. Jadi harus paham visi disabilitas seperti itu. Dan saya minta satu hal lagi sama santri terkait dengan kalau ada hal-hal ketidaknyamanan, ya ada masalah, itu tidak boleh reaktif, ya khususnya kepada pemimpin. Cek dulu, klarifikasi, selesaikan. Kan ada di atas ujungnya itu dibereskan. Ya, saya minta dibereskan. Atau kalau ada slow respon, itu jangan ngantuk gitu loh. Jadi kalau di slow respon keluar kalimatnya luar biasa gitu. Anak tuh ingat, pemimpin itu anak generasi Z. Generasi Z itu beda dengan kita. Kita dididik dengan kesengsaraan, kita dididik dengan beda lah. Bapak Ibu nih biasa-biasa aja gitu. Dimarahin mertuanya diam-diam aja gitu. Sampai mertuanya bos marahin kita, ini sadar-sadar deh kan. Nah, kita terbang. Ya, biasa anak sekarang bu sedikit kesentuh langsung bilang kena mental. Datang ke psikiater kebayangkan. Saya bilang kenapa dari Cirebon dari psikiater pakai sambil nangis, kenapa saya dimarahin semua santri, saya nggak bisa tidur semalaman. Tapi saya rasakan betul. Tapi ini kan berdampak. Sampai ada 3 pemimpin yang riset, ya, yang laki-laki yang 3 riset perempuan. Kan anak laki-laki dan perempuan beda. Kalau laki-laki kan lebih nakal ya, masalahnya lebih rumit. Kalau yang laki-laki itu biasanya di laki-laki. Perempuan kan enggak laki-laki gitu loh. Jadi sebenarnya paling masalah besar itu laki-laki. Nah, ketika laki-laki pembimbingnya ini mau ada tantangan berat, sedangnya kita dimarahin pembimbing. Wajibnya kita dimarahin pembimbing. Di laundrynya bermasalah, kalau pembimbing kan nggak tahu apa-apa. Dia fokusin bukan untuk itu. Dia membantu, bukan pelayan. Ya, jadi memperlakukan mereka dengan baik karena mungkin hanya 5 yang punya itu. Ibu nanti merasakan anak saya misalkan di mana-mana nggak ada situ pembimbing. Ibu kalau menelpon harus ke call center anak saya nggak ada. Ke siapa kita? Bima itu sebagai reformasi sistem dengan berbagai kekurangannya, tapi Bima memberikan layanan lebih yang tidak ngapain sebetulnya. Ya. Apa merasakannya? Kalau kita sudah pindah ke pesantren lain, ya Allah kok kayak gini ya. Lalu kalau pindah masih penting. Semua bilang begitu. Tapi pindah lagi udah nggak bisa. Harus kuat, harus bertahan. Kenapa? Karena di Bima itu dengan berbagai kekurangan kita dimanjakan dengan sistem. Ya, kita belajar sistem. Kalau belajar itu efektifnya hanya 4 jam, sisanya nggak akan masuk dari hasil. Nah, kita belajar 4 jam. Tempat lain kan nggak mungkin belajar 4 jam itu. Jam 7 sampai jam setengah 3 kan nggak efektif. Nanti baru perasaan ketika berpindah baru kaget. Maka banyak banget ya wali santri Bima yang mau pindah ke sini silakan. Ketika dia udah betah pada pulang di pesantren, baru ini saya iya yang penting buat anak lu gak usah neko-neko, betah di pesantren itu luar biasa, gak usah macam-macam. Ya, apalagi di Bima itu biar kelihatan santai, jangan lihat sampainya di Bima, ya lihat ujungnya aja ujungnya, ya masa kemarin pos lulus semua 100%, ketulis 13 lulus semua 100%, nah ada di kampus luar negeri itu, ya. Susah banget tempat lain kalau mau ya kita pengen ke Mesir mungkin 20 orang ikut ujian dulu 1 termasuk kesadaran saya tidak mudah untuk mendapatkan itu. Di Bima itu ada privilege, siapapun masuk program yang mengupayakan kita bagaimana distandarisasi orang yang hanya ini menjadi sama
ketika mau keluar. Nah, ada 90 meter azab. Apa ada dari 90 yang bagus? Belum semua 90. Lihat lembaga lain yang ujian 40, 30, 20 paling buat satu yang lulus. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada standarisasi sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi sebetulnya kita itu sudah maksimal. Ibu nggak usah mikirin pengen hapus itu gimana caranya. Ya ngapain harus dia belajar sendiri, harus ikut bimbel sendiri. Kita sudah ada di dalam internal. Tapi kalau kita ngomongnya pada kepentingan pendidikan, saya yakin orang tua enggak macam-macam. Tapi kalau ngomongnya urusan laundry yang bermasalah, jangankan baju anak, baju saya aja lihat belum putih bu, udah berubah. Jadi urusan kemen gitu kan. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang lain, saya kira itu tinggal ngobrolkan saja. Nah, tidak boleh reaktif, tanya dulu karena sering terjadi nggak nyambung. Anak-anak sering validasi. Dia masalahnya apa, tapi pembelaan orang tua kan berbeda. Dia teledor ngomongnya diambil semua orang. Iya kan? Jadi ini hal-hal yang penting. Saya tahu sampai biasa. Kita fokus pada satu, pada masa depan. Ya. Wajah syahidin Allah khalfin hudiyatan. Jangan tinggalkan. Ini kan warning nih, jangan meninggalkan anak agama. Fisik, mental, bahkan khafu alaihim yang dikhawatirkan kesejahteraannya, dan itu harus diraih dengan pendidikan terbaik. Ya, pendidikan terbaik itu terkait visi, ya, terkait konsep. Jadi, ya dengan berbagai kekurangannya, tetap ya, ibu boleh, makanya kan suruh bawa pulpen sama kertas, ya. Sekarang pertanyaan buat apa ya boleh kertas, ya? Itu tidak terkait dengan hadiah bu, ya. Ya. Kenapa? Harga sudah di komputer berarti komputer otomatis udah otomatis semua, ya. Itu buat ngecek keluhan anak itu apa, ibu itu keluhannya apa, semua ngomong di situ. Nanti kita cek, oh ya ini, kita cek, itu buat keluhan, ya. Bukan buat hadiah sekarang kayak komputer gitu ya. Jadi saya tahu semua masalahnya. Jadi masalah pesantren saya tahu semua. Cuma nanti lihat yang paling banyak ini mana. Oh ini paling banyak kita prioritaskan. Ini paling banyak kita prioritaskan. Jadi kita perlu perbaikan. Dan ingat ya, tahun ini memang yang paling berat buat saya. Seluruh perjalanan saya paling berat ini tahun 2024. Kenapa saya berat? Karena saya harus menghadapi pembangunan infrastruktur yang tidak masuk akal. Ya, ibu kalau ngikutin apa namanya Facebook saya, pasti ibu akan paham. 5 bulan yang lalu saya isi di Facebook kita ingin membuat 54 lokal. Sekarang sudah 5 bulan, selesai semua 54 lokal. Jadi energi pikiran saya ini habis buat pikiran itu. Kenapa? Orang lain tuh bikin pesantren kan wajar. Masyarakat kita enggak. Pindah ke pesantren dari Bima 1 ke area baru 1.400 dipindahnya semua. Plus dari Bima 2 nya juga kita terus bangun tambahan, karena ada tambahan sekarang dari 800 ke 1.150, 350 tambahannya. Ini bangunan lagi infrastruktur. Jadi Indonesia tetap terkeras. Alhamdulillah sudah beres. Kalau udah beres kemarin saya bilang ke anak-anak Bima 2 alhamdulillah udah beres. Sekarang tiap pada zuhur saya sholat dengan kalian, tiap pada saya ngaji, tiap malam saya ngaji lagi. Kemarin saya tidak sempat setiap minggu kadang sekali kadang 2 kali karena kalau nggak sanggup ya tagihan luar biasa tagihannya ya kalau luar biasa tuh kami sampai 180 ya yang bekerja ini pindahin dalam rangka nggak pindahin tapi pegang. Jadi nanti mungkin kalau sekarang tidak kelihatan perubahan ya perubahan yang kelihatan di Bima 1 Nusantara ya sedang dibangun lapangan, bola renang semua dibangun semua di Bima 1 itu. Jadi Bima 1 juga yang harus dipahami ya. Bima 1 ini berubah. Satu, dulu tanpa kamar mandi di dalam. Sekarang di Bima 1 semua pakai kamar mandi di dalam. Ya. Dulu Bima 1 tanpa ranjang. Sekarang semua memakai ranjang. Ketiga, dulu di kamarnya tidak terbatas. Hari Selasa ini semua per kamar sudah berbatas.
dulunya 42 in di Bima 1, sekarang intinya menjadi 50 in. Ya, semua sama pakai wifi. Ya, cuma PlayStation-nya satu tempat doang. Ya, nggak kayak di Bima 2 kan itu sama. Ya, Bima 2 70. Jadi yang beda apa? Nggak ada AC doang. Kalau di AC lagi, nah sama dong sama satu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika berubah fasilitasnya, apakah berubah model? Nggak ada, malah turun. Ya, masuk SMK dulu 8 juta, sekarang 5 juta. Saya turunin, apa udah cukup. Ya, pembiayaannya tetap ada yang 700, ada yang 800, nggak berubah. Dulu kolam renangnya tuh kalau di masa kan ini apa namanya dibuka gitu ya. Kolam renangnya nggak pakai ini yang manual, terus sekarang udah pakai ini juga. Jadi semua dirubah total. Dulu di masa itu kelasnya biasa, sekarang sudah berubah menjadi smart class sama dengan Bima 2. Jadi di masa Bima 2 beda cuma AC dan 2, yang penting gengsi bu ya. Nah sekarang kita nih mulai bulan ini sedang mulai merubah seluruh Bima 2. Yang pertama kita rombak Bima 2. Mungkin 2 hari selesai juga. Ibu di Bima 2 itu suara Bima 2 itu ajaib. Kalau tiap bulan harus dicopot, harus ini. Dan memang termasuk baju kita warnanya berubah dari laut itu, karena itu kan dari sumber mata air. Kalau sumber mata air pasti ada pasirnya, ada tanahnya, itu berubah. Dia bilang kita nggak begini. Cisarua itu dikenal dengan air saat bukan air di bawah. Coba saya bilang kalau kita buang 120 meter, ada nggak? Alhamdulillah sekarang ada air. Ya, jadi mulai bulan ini mungkin di Putri sudah bor semua, sekarang juga bor, jadi sedang merupakan air. Yang merupakan air ini listrik itu ajaib. Sudah 2 kartu kita nggak sanggup. Karena anak itu lebar luar biasa. Yang namanya AC smart class 24 jam. Dia keluar masuk ada yang mandi, itu susah banget di kamar pun sama. Kalau ada bilang, nah dia kan belum bayar kita. Saya bilang, nah ini, saya bilang, nah anak-anak ini kan begitu, kita pahamin nggak, tahu nggak? Ini saya dibangun Bima 2, ya memang pengen meningkatkan kualitas layanan, tapi dengan biaya seperti di pesantren yang ekonomi, saya bilang. Kamu lihat pesantren ekonomi di sekitar nih ada di sekitar Cirebon ini. Opannya mana? Ada itu opan itu. Ada Murtaza, itu makannya seperti itu, tapi saya pengen biaya seperti itu. Tapi fase seluruh kalau yang kita bukan pesantren dari sisi biaya saya bilang. Yang itu bulanannya 8 juta, 9 juta, 7 juta, 6 juta, 4 juta banyak. Itu masuk air kalau udah di bawah itu biasa sebetulnya. Nah Bima tuh nggak pengen begitu sampai kita memastikan ini karena saya pengen memastikan kita ini fokus di sini. Kita tidak berorientasi pada apapun, ya. Nah, jadi bukan karena bayar mahal, bukan. Nah ini kita direpot bayar listrik jedak 100 juta, jedak 100 juta. Anak-anak itu susah disiplinkan, ini saya itu berat, menjadi beban berat dari listrik. Tapi akhirnya saya bilang daripada ngurusin manajemen sekarang saya minta PLN, saya minta 100.000 Pak, gimana caranya sekarang sebagai proses ini udah dikirim alat sementara, jadi nggak ada jeplak lagi. Pasti ada perubahan, listriknya sering dijeplak, iyalah dijeplak, semua nyala semua AC-nya. Ya kan berapa itu, ada 100 buah kan AC nyala semua malam hari kan. Di Bima itu kalau malam hari lampunya, coba ibu sekali ngitung lampu di kamar, sekali pesantren itu lampu di kamar, lampu itu 16. Coba masuk ke kamar, hitung yang di luar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke kamar sampai 16 lampu. Kenapa? Sebetulnya bisa kita pemilik, ya. Tapi kan nggak bisa, ini kita harus estetik. Katanya kalau malam pulang-pulangnya kayak sakit jomblo aku, lampunya 82, satu jomblo. Lampu semua, karena ada bagian yang mulus itu. Ya, kalau lampunya ini kurang estetik. Jadi kan lampunya harus warna kuning ini, kita nurut aja. Tapi kita punya kepalanya kan. Padahal cuma satu aja udah bagus kayak ini. Coba sekali-kali buka Bima. Kalau malam lampu di mana-mana di taman-taman nyala semua, banyak banget. Cuma saya orang yang tidak begitu itu paham. Kalau saya begitu nggak mungkin coba ini. Boleh tanyakan
pesantren sudah terima, bikin seperti Bima dengan dia Bima, nggak ada yang santri. Udah berapa orang? So, saya Bima, gimana rumusnya? Jangan tanya, pokoknya rahasia internal, kan gitu kan? Itu rahasia internal. Nah, itu yang saya paham oleh santri. Bima bukan pesantren dalam tanda kutip dari pembiayaan, ya normal aja, ya. Tapi memang kita pengen kerjasama memahami itu semuanya supaya tidak terlalu menuntut terlebih. Kalau menuntut dari sisi pendidikan kita kan oke gitu. Tapi kalau mereka itu pusing juga gitu kan. Pembimbingnya stres, khawatir. Sampai-sampai sekarang belum jadi di Bima 2. Manajer Bima 2 itu perempuan. Ya. Manajer Bima 2 sekarang perempuan. Namanya Futa. Dulunya manajer pesantren putri, sekarang manajer pesantren putra. Ada beberapa kamar di putra juga pakai perempuan. Ternyata perempuan walaupun nangis masih kuat. Putra itu frontal, kalau sudah dimarahin, reset dia tinggalin kuliahnya, bodo amat. Gitu. Kalau perempuan kan masih bisa dinasehati gitu. Perempuan tuh namanya lebih frontal. Itu maksud saya, kita sangat menghadapi tantangan itu kenapa? Di Bima 2. Jadi kalau menurut saya ya, pikiran saya, mestinya orang bahagia dong di Bima 2. Kan makanya berupa, ya wali santrinya juga kelihatannya agak perhatian di Bima 2, tapi perhatian lah dari Bima 1 kelihatannya. Tapi kalau ditanya, di masa 52, di masa 1 semua, karena di masa 2 kenapa? Di masa 1 ada komplain, kita asik. Jadi, saya minta juga yang di masa 2 ini warning nih, ya. Warning, tiru. Di masa 1 lebih, lebih menerima, gitu. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh. Itu boleh saja, tapi caranya yang tepat. Kalau ada apa-apa, saya minta tabahin dulu. Tabahinnya jangan ke anak, cek dulu. Kita cek itu semua. Oh, ini alurnya. Apa? Saya bilang semua harus mendapatkan alurnya. Ya. Saya kira seperti itu. Dan kalau ada informasi apa tuh yang tadi, informasi aneh-aneh itu kan? Oh, di Bima tuh begini, keluar negeri sampai ada kemarin. Katanya yang di yang di media itu bohong. Bohong kan? Mana coba dicek? Itu ada di Bima. Ada semuanya di Matian Negara ada, tinggal cek saja. Orangnya ada semua, grupnya ada. Jadi saya minta di grup itu harus hati-hati. Ya, ada orang yang mungkin dia kecewa, entah kenapa, mungkin anaknya atau gimana. Tapi kemarahannya disampaikan di publik. Gitu. Padahal nggak tahu seperti apa. Jadi saya tuh minta wali santri khususnya jangan diam saja. Ini kerjanya cuma ngirim screenshot, lagi ngirim screenshot. Kamu ngapain aja sih terus ngirim screenshot ya? Bisa tidak itu? Ini wali santri tetap ngirim screenshot semua. Tapi dia nggak pernah ngomong, Daniel. Siapa? Makanya saya bilang grup itu sampai ada yang bilang kenapa sih di grup kamar itu tidak dibuka? Karena bukan buat komunikasi kayaknya, buat terus. Jadi kayak orang yang suruh kayak BPK itu pun. Kalau BPK kan kalau nyari kesalahan keuangan kan. Nah wali santri kalau dibuka grup itu nyari kesalahan pesantren semua dong stres tuh pembimbingnya. Teman saya ngajarin anak dan WA. Ini semua pembimbing manja. Di sini harus tahu kenapa dibilang ya sebetulnya ada bagi mereka juga saja yang menurut Ustaz itu panggilnya sis atau bro supaya dekat karena kalau sudah Ustaz itu ada jarak psikologis. Nah kita mengalami di beberapa pesantren kalau sudah Ustaz itu beda gayanya itu beda Ustaz beda Ustaz sama berada beda karena leveling kan. Maka saya bilang saya mau jangan Ustaz sebelum jadi sarjana. Kalau sudah saya sarjana mulai jadi Ustaz. Jadi mungkin masih kuliah. Ini memang nggak boleh dan itu lebih dekat. Kita sudah riset. Ada salah satu pesantren di sini namanya Darun Najat di Jakarta. Darun Najat itu dulu pernah satu kali tidak menerima pengkaderan pengabdian. Kenapa? Dia stres. Anak-anak pengabdian ini kan suka susah-susah gitu kan baru pulang pesantren, masuk ke pesantren belum ngabdi itu subuhnya susah. Di pesantren harus tahu keamanan, betul nggak? Kalau dia sudah jadi ustadz di pesantren, udah nggak ada keamanan dia kan, kayaknya pusing. Sudah saya pengen malu sudah, kau sudah pengabdian semua, nggak ada. Tapi problemnya apa? Tidak ada yang bisa dekat dengan anak. Karena sekian kepada ustadznya, butuh orang yang dekat gitu. Akhirnya mengembalikan lagi. Saya belajar dari mereka. Nggak bisa, kita harus pengabdian anak yang seumuran yang dekat bisa ngobrol. Kalau saya sakit, lagi anda, terus ada yang begitu. Kalau saya kan segan. Jadi pembimbing itu cara
yang memang memudahkan komunikasi langsung antara anak dengan orang di pesantren, dan memudahkan juga orang tua komunikasi, ya mudah. Kalau dengan ustadz itu repot, ya ustadz itu agak repot ya, banyak tugas. Ya. Jadi saya minta itu saja ya, kira-kira paham semuanya ya. Nah hari ini mungkin sholat dulu sebelum kemudian kan, ya udah jam 2. Kalau saya sih bisa jamaah ya, ini nggak bisa jamaah ya. Jadi mungkin sholat dulu sebentar, nanti kita kemudian kita pulang. Atau mau langsung kemudian saja? Sholat dulu. Sebentar kemudian juga. Ya, langsung kemudian aja ya. Ini Bu, ya. Ini pesertanya. Di sini kalau nggak salah 100 ya. Saya seberapa? Nah, ya 200 ya. Bila ada yang ngobrol, tapi ada yang ya. Satu menggunakan paspor untuk 10 orang di seluruh Indonesia di mana saja keliling ya. Pokoknya paspor di Bali boleh, asal ngomong di Bali ketika beresan dimanapun juga di Indonesia. Ya, paspor itu mitra bima, ya, bagian dari bima ya. Yang kedua ada wisata ke Malaysia untuk 5 orang. Nah, kelebihannya apa? Kalau ibu dapat undian ini tiap konsulat nanti ada sekitar 15 konsulat mungkin yang kita hubungin. Tiap konsulat 555, 15 jadi 50 satu bis. Ya, wali santri ini punya hak, boleh. Saya ke Singapura, Malaysia pengen sama anak saya boleh mendampingi. Ya. Pertanyaannya boleh nggak? Kalau saya jual ke orang lain dengan harga sesuai keinginan saya boleh aja. Yang penting saya nggak apa-apa dijual. Harganya berapa terserah. Nanti kita berangkat ya. Kan ada tuh kayak kemarin dapat bonus apa dijual lagi ke orang lain pada dijual. Harganya terserah dia, gitu kan? Besok tuh mau gimana? Jatah ya untuk 5 orang di sini. Saya kira itu saja ya bonusnya. Mudah-mudahan ibu dapat ya bisa mendampingi anak atau ibu boleh jual. Kalau apa harga 3 kali lipat nggak apa-apa karena kan nggak bisa. Kalau ya saya punya uang 15 juta pengen itu kan nggak bisa. Saya harus fokus dulu. Jadi yang bisa menggantikan. Ya, oke saya kira itu sekedar informasi kita menghadapi lonjakan yang tidak wajar untuk konsumen. Saya sudah menerima 320 per hari ini yang dapat sudah 540 ke Malaysia. Banyak sekali ya. Saya geleng-geleng ini kenapa bisa meledak? Sudah dikasih tahu Pak Kiai kita terbatas, tapi wali santri kita transfer nggak mau dengar. Kita kan ada masalah karena tadi saya komunikasi dengan imigrasi. Alhamdulillah mudah-mudahan ya tadi saya sudah selesai. Saya dari luar dari imigrasi menyampaikan enggak urusan paspor nanti pemotretan dan apa-apanya dilakukan di pondok pesantren Indonesia. Takutnya. Tapi ingat bahwa persyaratannya lengkap. Kalau nggak lengkap nggak bisa diproses. Ya, saya minta silakan supaya diproses di pondok pesantren. Karena kita nggak mungkin juga ini 500 orang gimana caranya kalau kita tidak manage secara baik di pondok pesantren. Ini beda-beda ada orang mana-mana kan dari seluruh Indonesia. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Ya. Kita masih punya waktu sampai jam 3 kalau masih mau ngobrol dengan saya boleh ya. Ingat surat catat ya, mau jual boleh, tidak boleh. Dan ingat seluruh yang tulis itu pasti saya baca. Bu ya, ibu tulis apa aja pasti saya baca. Jadi saya kumpulin saya baca. Jadi waktu saya baca semuanya ini untuk melakukan perbaikan. Jadi kita tahu mana perbaikan yang paling urgent, pasti ada cara terus. Ya, jadi menulisnya harus ibu yang nulis ibu ya. Ya, silakan. Nah, besok malam barangkali diingatkan yang lain dari kita masih ada pertemuan lagi untuk konsulat Depok sama Bogor ya besok malam di Sentul. Besok malam masih ada lagi tadinya mau pulang tapi kata tim kita udah turun semua nanggung pakai balik lagi minggu depan diselesaikan nanti di sana mengingatkan barangkali yang mau datang ya. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.